Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darmawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang eh, Pangan.id. Ini adalah sebuah produk yang hasil dari kelas Product Owner yang diselenggarakan oleh DTS Kominfo dan juga bekerjasama dengan Active Aid. Oke. Eh, Kemudian ini adalah Pangan.id MVP. MVP dari Pangan.id ini itu terdapat user registration seperti user login juga. Kemudian ada make agreement feature ini pembuatan kerjasama ya. Jadi fitur kerjasama ini adalah fitur unggulan dan yang paling diunggulkan dari Pangan.id ini. Nah, dalam kerjasama ini ada pencarian mitra atau komoditi pun juga bisa. Terus kemudian filter pencarian berdasarkan filter, kemudian ada near user gitu. Jadi mitra yang ada di sekitar kita gitu. Itu langsung akan muncul by sistem. Kemudian ada list mitranya juga dan terakhir ada mitra information seperti alamat, kemudian apa-apa aja yang mereka si mitra ini jual seperti itu. Kemudian ini ada banner tutorial penggunaan Pang.id. Ini karena ini diadakan fitur ini berfungsi untuk eh, agar user ini tahu bagaimana penggunaan dari pangan.id seperti itu. Dan yang terakhir ada kontak mitra. Kontak mitra di pada fase MVP ini masih menggunakan API WhatsApp gitu. Jadi belum ada di dalam aplikasi gitu. Jadi belum built-in dalam aplikasi untuk komunikasinya seperti itu. Nah, ini adalah home screen dari Pangan.id. Ini ada welcome sign, kemudian ada banner tutorial yang penggunaan ini. Ini nanti akan mungkin di slide atau kalau misalnya nanti diklik akan direct ke halaman tutorial satu page mungkin seperti itu. Dan ini adalah fitur kerjasamanya. Buat kerjasama ini adalah fitur unggulannya. Jadi bentuknya button ya. Ketika diklik nanti akan keluar flow dari kerjasama ini. Dan ini ada kerjasama Anda. Ini sebenarnya recent agreement history ya. Ini mungkin akan masuk di next sprint. Jadi eh, di MVP mungkin tidak akan dimunculkan gitu. Dan kemudian di navigation bar-nya itu ada notifikasi, history, sama account. Jadi history ini dan ini akan sangat berkaitan gitu. Nah, sebelum sebelum kita masuk ke backlog ya, eh, untuk kita sama-sama tahu bagaimana sih alur untuk mengajukan kerjasama di Pangan.id ini. Jadi saya izin menunjukkan satu prototype. Jadi ini adalah eh, home screen. Gimana sih caranya gitu? Pertama user akan eh, menekan button buat kerjasama. Kemudian akan muncul fitur list seperti ini ya. Ini adalah mitra near user gitu. Jadi kalau usernya ada di mana nanti akan muncul di sini gitu. Kemudian ini ada fitur cari komoditi atau mitra dan ini fitur filter ya. Nanti filternya bisa berdasarkan jenis komoditi, misalnya kayak komoditi eh, pangan dalam hal pertanian gitu atau mungkin dalam ikan seperti itu. Kemudian kalau kita klik di sini dia akan nah ini adalah detail mitra ya. Dalam detail mitra ini juga ada langsung ajukan kerjasama dan ini. Ini adalah button kontak ya, kontak. Namun ketika diklik nanti akan langsung direct ke WhatsApp si mitra ini sih seperti itu. Itu ini untuk tahap MVP-nya. Kemudian akan mengajukan kerjasama dan user akan diarahkan kepada pengisian form seperti ini. Ini seperti lama kontraknya berapa bulan. Mungkin ini eh, akan diisi 3 bulan, 6 bulan, maupun 12 bulan, atau mungkin beberapa tahun gitu. Kemudian ada delivery optionnya, mungkin daily, weekly, ataupun juga monthly, seperti itu. Dan ini just commodity, dan ini untuk MOU ya. Untuk MOU pertama itu, untuk fase MVP,
user akan mendownload MOU-nya terlebih dahulu, kemudian user akan eh, mengisinya gitu secara manual, termasuk juga tanda tangan secara manual. Ini dilakukan agar kita mendapatkan validasi gitu dari tanda tangan user tersebut. Nah, jadi nanti akan seperti itu skema untuk MOU-nya. Kita akan choose commodity, misalnya seperti ini. Nah, udah nanti akan muncul seperti ini, kemudian next. Nah, ini ada MOU status. Ketika statusnya itu baru banget dibuat gitu, dia akan statusnya uploaded. Mungkin ada beberapa status seperti uploaded, terus valid by system, kemudian divalidasi lagi kembali atau disetujui oleh mitra, kemudian divalidasi kembali ke sistem, baru nanti MOU statusnya akan berubah di sini menjadi selesai gitu atau berhasil gitu, kerjasama berhasil. Dan nanti ketika next akan muncul pop-up notification seperti kerjasamamu sedang dalam proses gitu. Dan seperti ini. Oke, kita kembali ke presentasi ya. Nah, ini adalah Pangan.id backlog. Backlog dari Pangan.id ini ada seperti ini. Dan saat ini eh, kita sedang di fase sprint untuk membuat MVP-nya sebenarnya. Jadi ini ada agreement fitur, ada search mitra or commodity, kontak mitra fitur, terus validation agreement, create user management, create database management, seperti itu. Dan ini adalah next sprint, dan backlog ini adalah untuk sprint-sprint selanjutnya seperti itu. Dan ini adalah backlog priority ya. Saya menggunakan Moskow. Yang pertama ada must have. Must have-nya tentunya ada user registration, user login, forgot and change password. Kemudian ada mitra list, search, dan nil user, mitra information, agreement fitur, dan chat fitur, serta KYC atau Know Your Customer. Kemudian should have-nya saya punya payment fitur, OTP verification, agreement history log, daily delivery tracking, kemudian ada in-app communication. Kenapa payment fitur ini ditaruh di should have gitu? Karena untuk meringankan beban dari developer juga gitu. Karena kan dalam membangun fitur kerjasama ini itu effortnya sudah sangat besar sekali dan khawatir eh, kondisi eh, apa tim akan menurun dan tidak proper seperti itu. Jadi eh, payment fiturnya ini saya turunkan prioritasnya menjadi should have seperti itu. Kemudian ada could have itu ada company profile website dan farm knowledge for mitra. Ini sebenarnya seperti kayak tips ya, tips and trick bagi bagi mitra, bagi petani, bagi nelayan seperti itu. Dan one have-nya ini digital signature fitur dan web application. Mungkin ini akan selesaikan ketika eh, itu bisa dapat terjadi seperti itu karena untuk saat ini memang digital signature fitur itu sangat baik ya, bahkan mampu memudahkan user untuk menyelesaikan MOU dan hanya di aplikasi saja gitu, tidak perlu mengisinya secara manual seperti itu. Namun beban kerja dari developer itu menurut saya di digital signature fitur ini adalah perbedaan fitur gitu, eh, perbedaan dari segi bisnisnya gitu. Jadi dapat dikesampingkan. Mungkin jika sesuatu nanti jika digital signature ini tidak bisa terrealisasikan, mungkin ada alternatif lain yaitu menggunakan berkolaborasi ya, berkolaborasi atau berintegrasi dengan pemilik eh, digital signature fitur yang udah ada di Indonesia. Contohnya ada Privy dan juga ada Mercari yang Mercari itu punya juga eh, e-materai, jadi sangat banget memudahkan si user nantinya gitu. Kemudian ini adalah story map dari Pang.id ya. Untuk rilis pertama itu ada register, login, forgot, and change password, agreement fitur, mitra search, filter, near user, kontak mitra button,
dan KYC. Dan untuk user manajemennya ini ada user management, eh, terus juga ada database management, ada validation agreement, ada KYC validation. Ini CMS ya, untuk CMS, content management service. Kemudian ini adalah Pangandaran ID yang sprint Pangandaran ID yang saat ini sedang berjalan. Eh, kita sudah menyelesaikan dua dua yang ada di tahap testing, yaitu user registration dan know your customer feature. Kemudian yang sudah selesai ini ada login system, ada forgot and change password, ada user info, ada banner tutorial using Pangandaran ID, ini juga sudah selesai. Kemudian yang sedang berlangsung dan belum selesai. Ini ada agreement fitur, ada search mitra or commodity, ada kontak mitra fitur. Ini yang button tadi ya. Dan ada validation agreement untuk CMS, create user management untuk CMS, dan create database management untuk CMS juga. Dan ini adalah breakdown chart. Ini adalah breakdown chart total dari tax itu ada 50. Kemudian saya menggunakan satu sprint ini 2 minggu. Jadi untuk sprint yang saat ini sedang berlangsung, ini masih dalam eh, seperti ini ya, aktual di line yang biru, sedangkan line yang merah ini adalah yang direncanakan seperti itu. Kemudian ini ada 3 story yang akan dilakukan untuk next sprint. Dilakukan untuk next sprint ini ada agreement report fitur, payment system, dan in-app communication fitur gitu. eh Pertama, agreement report fitur itu fitur untuk melihat kerjasama yang sedang terjadi dan yang sudah selesai gitu. Sebagai seorang user, pastinya akan eh, ingin melihat gitu apa eh, kerjasama apa saja yang sudah saya pernah lakukan, dan ini juga membantu untuk user melakukan repeat order gitu. Jadi bisa langsung kita mulai buat mengirim langsung MOU baru seperti itu. Kemudian ada payment system, ini untuk memudahkan user menyelesaikan proses pembayarannya ya. Jadi untuk yang MVP itu kita masih melakukan eh, pengecekan secara manual, dan untuk ini udah payment system ini adalah iterasi juga ya untuk eh, jadi supaya lebih mudah gitu user untuk membayar eh, tagihannya seperti itu. Kemudian ini ada in-app communication fitur. Ini fitur yang memudahkan user untuk dapat berkomunikasi dengan mitra. Ini adalah iterasi eh, dari fitur yang eh, connect API ke WhatsApp itu. Jadi user tidak perlu untuk eh, kembali membuka WhatsApp gitu dan mengarahkan kembali untuk di WhatsApp, karena juga untuk penggunaan WhatsApp di awal itu hanya sebagai sementara saja gitu. Karena untuk menekan agar MVP ini bisa rilis gitu. Kemudian ada 3 acceptance kriteria untuk 3 fitur yang ada di MVP Pangandaran ID. Yang pertama ada agreement fitur, acceptance kriterianya user dan mitra mencapai kesepakatan dalam kerjasama yang telah divalidasi oleh sistem. Kemudian ada kontak mitra, ini acceptance kriterianya user dan mitra dapat berkomunikasi untuk mendiskusikan dan menanyakan lebih lanjut tentang kerjasama yang akan dijalin. Dan terakhir, search mitra atau komoditi, ini eh, user dapat menemukan komoditi dan mitra sesuai dengan kriteria yang user mau. Dan sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Let's grow with Pangan.id.